خاتم الإنسان وأهل الشافعين رسول الله أمين أمهدنا ودنا وجلتنا محمد وخال وخالة نبينا نحسن وصلي وكتاب مولا تغشاهم برحمة ولنا وخيرا ولي درجاتهم في الجنة في سر النبي وآل النبي وبسرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدارين آمين. ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الأزل لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالخلول والانتقال, yang artinya dan melihat Allah Ta'ala itu dan mengetahui ia atas cita-cita atau lintasan yang di dalam hati kita, dan mengetahui ia akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati hambanya, dan mengetahui ia akan segala rahasia yang tersembunyi. Nah, jadi gerak hati, cita-cita diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahasia yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah. Nah, hati siapa yang dapat menebak? Tidak ada kecuali hanya Allah atau orang yang diberitahu oleh Allah. Nah, gerak hati orang ada yang tahu kalau Allah memberitahu. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hati orang. Nah, itu para nabi, para wali yang memiliki mukjizat, memiliki karamah, itu Allah yang memberikan, memberitahukan. Nah, sehingga jangankan para nabi, wali, nah, kadang geretek hati kita diketahuinya, ditebaknya, ditegurnya, dan kita tidak dapat menolaknya, mengingkarinya. Memang apa yang disebutnya pas, tepat. Nah, itu gerak hati kita diketahui orang. Siapa itu orang? Orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Jadi kalau menurut di sini tadi tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Rahasia, gerak hati yang tersembunyi di dalam sekalipun. Tapi orang yang diberitahu Tuhan, nah jelas saya tahu Allah membuka rahasianya kepada orang yang ia cintai, terutama kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi kita itu melihat di depan, melihat di belakang, kiri kanan, atas bawah. Melihat di belakang sama dengan melihat di depan. Nah, Nabi menghadap ke sana, tapi di belakang tahu semua Nabi kita. Tembus pandang. Nah, itu Allah buka rahasianya. Buka hijab. Nah, jadi orang yang tidak dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmunya yang qadim, yang lagi azali, yang senantiasa ia bersifat dengan dia di dalam azalil azal, yakni di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim lagi azali.
yaitu yang tiada berubah-ubah, bukan dengan ilmu yang baharu yang berubah-ubah, yang hasil di dalam zatnya yang maha tinggi itu dengan sebab ditempati oleh ilmu yang baharu atau berpindah-pindah ilmu itu daripada yang lainnya kepada zatnya. Yang keempat, al-iradatu. Artinya adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan segala alam ini dengan dikehendakinya, artinya dengan kehendaknya, dan dengan ikhtiarnya, dan dengan qasadnya, tiada dengan tergagah, terpaksa. Ini bahasanya tergagah, terpaksa. Karena iradat Allah Ta'ala itu ta'alluq ia akan segala mungkin yang jais dengan sekira-kira menentukan ia akan dia daripada adam kepada wujud. Adam itu tiada kepada ada, adam kepada wujud, tiada kepada ada, dan daripada wujud kepada adam, daripada ada kepada tiada. Jadi Allah menjadikan akan segala alam ini dengan kehendaknya dan ikhtiarnya. Artinya alam semesta ini bukan hanya terjadi sendirinya, semua dengan kehendak Allah, semua dengan iradat Allah. Dan segala sifat yang harus bagi mungkin itu yaitu ditentukan daripada sifat kaya kepada sifat fakir, dan daripada sifat fakir kepada sifat kaya, dan barang sebagainya daripada segala sifat yang berlawanan ia. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat, mudabbirun lil hadisat, fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun aw katsir, saghirun aw kabir, khairun aw syarr, naf'un aw dharrun, imanun aw kufrun, urfanun aw nukrun, fawzun aw khusranun, ziyadatun aw nuqsanun, ta'atun aw isyanun, illa biiradatihi wa biqada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi wa masyiatihi, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang menghendaki bagi kejadian segala mungkin itu, yakni menjadikan Allah Ta'ala segala mungkin itu dengan kehendaknya dan dengan ikhtiarnya yang qadim, tiada dengan tergagah. Tiada tergagah artinya tiada dipaksa, digagahi orang, dan dipaksa orang. Tidak ada. Allah yang berkehendak sendiri. Itu muridun lil kainat. Jadi semua kejadian-kejadian yang terjadi dengan iradatnya Allah, itu wajib kita i'tiqad. I'tiqad artinya meyakini dalam hati. Dan mentadbirkan ia bagi segala yang baharu dengan tadbirnya yang qadim. Tadbir semua dari Allah, yang menentukan segala-galanya Allah. Nahnu fit tafkir wallahu bit tadbir. Kita hanya bisa merancang, berangan-angan, bercita-cita, berfikir, mau itu, mau ini, hendak itu, hendak ini, tapi tidak ada
daya dan kekuatan kita, makhluk. Yang menentukannya Allah. Walaupun kita hendak, tapi Allah tidak berkehendak, tidak mau terjadi. Kita nah hendak, Allah kada hendak, kada mau terjadi. Lakiannya hendak, biniannya hendak, Allah kada menghendaki, kada mau terjadi. Padahal sama-sama mencintai nih, lakiannya hendak, biniannya hendak, tapi Allah tidak berkehendak. Kada aja Tuhan, kada mau terjadi. Setengah mati tuh mencintai, sama-sama berucap I love you darling, udah sama-sama biniannya I love you darling, juga berucap, lakiannya minta juga, tapi Allah kada menghendaki, tidak akan terjadi. Apalagi berselisihan nang berdua, lakiannya hendak, biniannya kada hendak, nah makinnya kada mau terjadi. Sama-sama hendak, Allah tidak berkehendak, tidak mau terjadi. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Istilahnya ana urid wa anta turid. Aku mau, ikam mau. Tapi nang menentukan siapa? Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah yang memperbuat apa yang ia kehendaki. Menjadi Tuhan kada Nah ini harus diyakini ini. Tapi itulah mun kada belajar tauhid, tidak ada keyakinan di hati. Nah iya nang sakit hati, patah hati, melawan takdir, memaksakan kehendak. Nah, orang yang belajar mengamalkan tidak pernah sakit hati, tidak pernah khawatir dalam kehidupannya. Nah itu orang yang dikasihi Allah, atau itu orang itu bisa dikatakan wali min auliyaillah. Kan sudah disebut dulu dalam Al-Quran, Allah ceritakan ciri-ciri orang yang dicintai Allah, ciri-ciri kekasih Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak khawatir, tidak takut segala sesuatu yang terjadi, karena dia yakin iradat tadi ini kehendak Allah semuanya. Nah jadi kadang patah hati, kadang sakit hati. Namun belajar itu mulai dari awal seperti itu, sekalipun dia berdatang sudah kepada orang ditolak, kadang sakit hati. Nah kebanyakan ya aktsaruhum, terbanyak artinya nih, apakah kurang keyakinannya kepada Allah, apakah kurang tauhidnya kepada Allah, sehingga banyak yang terjadi bilanya inya hendak kada terkabul, kada terjadi, langsung model patah hati, sakit hati, mengeluh, bahkan menyambat lawan Tuhan. Nah ini bahaya lagi, mun sampai me'etirot. Nah kebanyakan ini muda-mudi nang sudah berpacaran lawas, berdatang kada diterima, padahal sama-sama mencintai, udah ya tadi ana urid wa anta turid. Kada ingat lagi nang wallahu yaf'alu ma yurid. Orang yang bertauhid pasti ingat sesudahnya itu, walaupun ana urid, aku mau, anta turid, engkau mau, wallahnya itu jangan ditinggal. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak semau dia. Nah ya di belakang nih, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang ia kehendaki kan terjadi. Wa ma lam yasha, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, pasti tidak akan terjadi. Itu sudah pasti. Nah makanya
sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, pernikahan, sebelum-sebelumnya itu banyak yang terjadi. Munnya kada bertauhid, kada beriman kepada Allah, banyak yang sesat dalam kehidupannya. Ini nang pemuda-pemuda, nang anum-anuman, nang terutama yang bujang-bujangan nang belum kawin. Ini hampir 90% kira-kira ini belum kawin nih. Ya kan? Maka kelihatan anum-anuman. 10% nang kawin, 90% nang belum kawin. Pelajar-pelajar, santri-santri, tanamkan tauhid di dalam diri kita. Kalau sudah kita tahu seperti ini, maka jangan hendak berpacaran. Sudah tahu nih, nang anta turid, ana urid, anta turid, wallahi qalu ma yurid. Menang ke itu jar. Kalau sudah yakin, buat apa berpacaran? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Bahkan mulai awaliyah pacaran sampai ulia. Berapa itu udah? 10 tahun lo parah. Berjanji mana udah. Lulus ulia pasti kita kawin. Maka memastikan pulang. Kalau kena tadi itu, ana urid, anta turid, Allah yaf'alu ma yurid. Kada jodoh kita. Apa kabar? Patah hati, sakit hati. Bah, mun sakit hati ini kalau kau dikisahkan lagi udah. Di mana sakitnya? Di sini, jangan menunjuk, nunjuk di dada, nunjuk di dada. Nah, apalagi waktu pacaran kawannya mahabu-habui, istilahnya apa, kepingin dan hendak juga, padahal inya sudah berdahulu. Nah, apa istilahnya timbul apa itu namanya? Cemburu. Padahal belum lagi jadi miliknya, hanya pacaran, cemburunya tinggi luar biasa. Sakit ulangnya cemburu itu. Perih mata karena debu, perih hati karena cemburu. Berteman boleh 1000, namun bercinta cukuplah 1. Hati-hati itu. Ini kadang-kadang I love you di sana, I love you di sini. Semuaan pina dilihatnya pina manis, pina bungas, I love you terus. Maka di sini tadi sudah dikatakan, perih mata karena debu, perih hati karena cemburu. Berteman boleh 1000, namun bercinta cukuplah 1. 1 aja cukup. Jangan kesana kemari. 1 ini kan belum tentu lagi Allah menentukan. Nah, jangan-jangan tadi kada jodoh kita. Nah, itu yang. Apalagi sorong aja belum begawi lagi, masih sekolah lagi, berdatang udah, ada terima orang bang, wah ini sudah kayak itu bang udah, datang kok ada orang, takutnya, kenapa gawian aja, nang ditakuni gawian, padahal itu urusan Allah Taala kena, sudah kawin, rezeki Allah Taala yang menjamin, tapi orang wah ini kada mau tahu, nang dilihatnya pasti gawiannya. Punya kada begawi dibari makanin apa anak ndak aja. Makan sandal jepit aja. Nah, jika cinta adalah raja, maka hati adalah istana. Jika abang masih belum bekerja, janganlah berani bermain cinta. Oh, itu biniannya nang pada lakiannya lalu teguringnya lagi.
Nah, jaga lakiannya liut. Makanya jangan wani-wani bermain cinta. Orang wahini nang kayak tupang udah. Lain orang bahari, tauhidnya kuat, keimanannya kuat, kada dilihat latar belakang orang itu ekonominya apa. Apa yang dilihat oleh orang dulu? Orang yang berilmu, orang yang beriman dulu. Yang dilihatnya hadis Rasulullah SAW. Nang Nabi menyuruh boleh pilih ada 4 kriteria, tapi yang keempat yang ditekankan Nabi, fazfar bidzatid din taribat syada. Yang disuruh, yang dipilih agama. Jadi orang dulu agamanya yang dilihat, ilmunya yang dilihat. Tapi orang wahini agama kada dipentingkannya, ilmu kada dipentingkannya, nang dipentingkannya ekonomi. Nang kayak apa kayaknya beri makannya anak kok men kawin ikan begawi kada aja. Nah, tuh orang wahini, orang dulu kada. Masalah rezeki Allah akan menjamin. Setelah berumah tangga Allah akan memberikan berlipat ganda keberkahan dalam menikah, karena nikah sunnah Rasul, nikah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nah, itu Nabi yang mengatakan nikah itu aja Nabi sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku falaysa minni, dia bukan daripada golongan aku. Nah, jadi nang kada mau kawin, kada mau nikah, itu kada golongan aku aja Nabi. Artinya mun sudah sampai waktunya kawin, kada hakun juga kawin. Artinya dalam niatan hati itu ada tuh hendak menjalankan sunnah Nabi, tapi belum, masih sekolah, tamat sekolah, masih hendak menyambung lagi ilmu, masih rasa belum cukup, sambungan lagi. Niatan hati ada, nya ada juga nang kada hendak, niatan hatinya dasar kada ada. Dah mau ke kepala aja jar kawin kena. Nah, dipadakannya mau ke kepala. Padahal dasar mau juga kepala atas kepala bawah. Nya kada kawin. Jadi sunnah itu kita tanamkan juga dalam diri kita. Kalau memang waktunya sampai udah, ya kawin. Tapi itulah sudah. Nang kebanyakannya kita hendak juga kawin, hendak juga berdatang. Tapi kadang-kadang dibunguli orang lalu kecewa, patah hati. Ada yang patah hati berniat karena kawin lagi udah sekali cukup, yang patah hati sekali cukup ya. Jatuh cinta sekali cukup, udah kerendak lagi ya. Ada tuh sampai ketua, sampai ke mati kita kawin karena dibunguli orang jar sekali. Apa istilahnya orang wahini tuh, PHP. Nah, PHP, di PHP orang, buah durian, buah tiwadak disimpannya di kotak TV. Pina mesti pian banyak nang hendak. Sekalinya cuman PHP. PHP aja sekalinya, ustainya juga. Ya nang patah hati kada hendak lagi sorong kawin dah. Dah sekali cukup udah aja. Nah, kada boleh sekali lepas lagi. Apa? Jangan patah hati, jangan putus. Jangan putus asa. Sebab orang yang putus asa ini dilarang dalam agama. Allah melarang. Dalam Al-Quran Allah melarang. La tay'asu mir rauhillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah ada aja. Kitanya yang putus asa. Sebetulnya jodoh ada aja ditentukan Tuhan. Kitanya yang putus asa. Masa Khalijahnya berdatang sudah putus asa. Banyak perempuan bukan satu, gadis kada seikungannya, kada diterima di keraton,
datang ke pasayangan. Kalau diterima di pasayangan, buka ke antasan. Banyak putar-putar, kalau diterima di antasan, buka terus ke Tunggulira, Kampung Jawa, banyak. Jangan putus asa. Orang Samut saja kada pernah putus asa, kalah lawan Samut lah. Lihat Samut. Samut halus. Kalau ini sudah makan sesuatu, hendak mengangkat itu makanan, roti yang digigitnya, dibawanya ke atas gugur, teganal roti pada inya. Nang diigutnya itu teganal roti, naik gugur, naik gugur, naik gugur, berpuluh-puluh kali gugurnya, tapi nya kada putus asa. Terus gigitnya sampai kawan naik ke lubang yang dikehendakinya di atas. Nah itu Samut. Jadikan pelajaran buat kita. Semut yang kecil, yang lemah, dia berikhtiar dapat. Nah kita yang besar, kita yang ada kekuatan, kita yang ada pikiran, kenapa jadi patah hati, putus asa? Nah, ini artinya sangat lemah. Nah ya itu kurang mendalami lah keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah mengujinya. Ditolaknya kita itu ujian. Tidak diterimanya kita itu ujian. Tidak dapat rezeki hari ini, mungkin besok. Mungkin besoknya lagi. Nah, sehingga dia tidak putus asa, terus ikhtiar, usaha. Kadang Allah mencoba itu, menguji kepada hambanya. Sampai di mana? Kesabaran dan syukurnya. Nah, makanya sudah sering disampaikan, syukur, sabar, syukur. Dua ini pokoknya. Bila dia bersyukur, Tuhan tambah. Bila dia sabar, Tuhan akan berikan yang lebih karena kesabarannya. Maka tiada berlaku sesuatu yang di dalam alamul muluk, yakni alamul ajsam, dan yang dalam alamul malakut, yakni yang di dalam alamul arwah, dan alam yang gaib, sama ada sedikit ia atau banyak, dan sama ada ia kecil atau besar, dan sama ada ia baik atau jahat, sama ada ia manfaat atau mudarat, dan sama ada ia iman atau kufur, dan sama ada ia ma'ruf atau mungkar. Nah, ma'ruf baik, mungkar yang mungkar, yang bertentangan, dan sama ada ia kemenangan atau kerugian, dan sama ada ia lebih atau kurang, dan sama ada ia taat atau maksiat, melainkan adalah sekaliannya itu jadi dengan iradatullah ta'ala. Nah semua yang disebut tadi iradat, kehendak Allah ta'ala, dan qada'nya dan kudratnya. Qada', qadar, ketentuan, artinya sudah ditentukan Allah semuanya, yang ma'ruf, yang mungkar, kemenangan, keuntungan atau kerugian, kurang atau lebih, taat, maksiat, semuanya itu iradatnya Allah Ta'ala, qada'nya dan kudratnya, dan hikmahnya dan kehendaknya. Maka barang yang dikehendakinya itu jadi, dan barang yang tiada dikehendakinya itu tiada jadi. Ya tadi itu yang akhir, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Makanya kita suruh ditanamkan tentang kudrat, tentang iradat, tentang takdir.
Itu yang paling berat menanamkan dalam diri kita. Apalagi hendak mendalami masalah takdir yang ditentukan oleh Allah. Itu semua haknya Allah. Kadakawa diselami masalah takdir ini. Yang penting kita yakin aja dulu, yakin. Nah, secara zahir masalah takdir, iman, rukun iman ke-6. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Qadar baik, takdir baik, burukkah, semua datang dari Allah. Itu tanamkan dulu dalam diri, yakin akan. Nah, kalau sudah yakin, sudah mantap. Nah, itu dalam kehidupan sehari-harinya dia mudah menjalaninya. Tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa dan lain sebagainya. Semua kembalinya kepada takdir. Ini qaddarallahu alaina. Apa-apa yang terjadi udah qaddarallahu alaina, lapang, kada sakit hati, kada sesak napas. Kadang-kadang segar bugar, sehat walafiat, sesak napas. Kenapa? Ya tadi itu merasa sesuatu yang terjadi tadi itu, merasa usahainya lalu gagal, sakit hati. Padahal coba kembalikan kepada Allah, ya Allah yang menentukan, dah selesai, serah pasrah kepada Allah. Nah, karena masalah takdir ini, wah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan di dalam tarikh khulafa, ada Sayyidina Ali mengucapkan dalam riwayat, akhraja an aliyin qala inna lin nakabati nihayatun. Sesungguhnya bagi setiap musibah atau bencana, nihayat, ada ujungnya, ada akhirnya. Jadi semua itu ada akhir, ada ujung. Wala budda li ahadin idza nukiba min an yantahiya ilaiha. Dan harus, la budda, mesti bagi seseorang apabila ditimpa musibah, pasti aja ada akhirnya, an yantahiya ilaiha. Kadang mungkin belawasan. Allah tuh hendak mencoba menguji hambanya. Jadi kada belawasan, pasti itu pada suatu saat akan berakhir. Allah yang menentukan akhirnya kapan. Tunggu aja. Ini kada kau dipaksakan. Biar kita hamuk, biar kita meronta-ronta, tidak akan dapat kembali atau berakhir. Tunggu ketentuan Allah. Fayambaghi lil aqili, jar Sayyidina Ali, idza asabathu nakabatun, ay musibatun, nakabah itu apabila ditimpa orang itu oleh musibah, nakabatun, musibah, idza asabathu musibatun atau nakabatun, fayambaghi lil aqil, sepantasnya, sayugianya bagi orang yang berakal, jasan Ali. Nah, berarti mun sebaliknya tuh kada bakal tuh. Nang kada pantas berartinya kada bakal. Ini jasanya sepantasnya orang yang berakal itu apabila ditimpa musibah, an yanamalaha hatta tanqadiya muddatuha, agar ia yanam. Apa mana yanam? Nama yanamu nauman, naum guring. Bila ditimpa musibah, agar ia, jasen Ali, guring, bawa beranai, hatta tanqadiya muddatuha, sehingga habis masa musibahnya.
disuruh, artinya guring disuruh berane. Orang guring kan berane kada bergerak apa-apa, berpikiran kada, apa kada. Ada yang pikiran, bawa guring. Artinya tenang tuh. Bila sudah kena musibah, bawa rileks, bawa santai. Munnya kau guring, guring langsung. Tapi kebanyakannya kada harapan kau guring. Mikirkan itu dan ini, nangkai apa ini, nangkai apa itu. Nah, ujung-ujungnya mengeluh juga. Nah, padahal Sayyidina Ali melajari fayambaghi lil aqil idza asabathu nakabatun ay musibatun an yanama laha hatta tanqadhiya muddatuha. Batas ujian Tuhan tuh ada batasnya, ada akhirnya. Mun sudah berakhir, nah akan timbul karena sebaliknya hikmah besar yang dia dapat di balik musibah. Kan sudah pernah diceritakan juga rasanya di sini. Orang itu rumahnya buruk, gubuk, miris, dalamnya kada bisin apa-apa. Dapat musibah, kebakaran, kena rumahnya. Nah, kayak apa hatinya tuh? Sudah buruk rumah, sudah miris rumah, makan kadang sekali aja sehari, terbakar pulang. Ayo, kadakah gundah gulana hati? Kadakah menyumpahi Tuhan? Ya Allah. Napanya sumpahannya tuh menolong Tuhan. Ya Allah, terlalu benar pian. Nah, ada mensajamannya itu hanya terlalu aja tuh. Terlalu benar. Ulun sudah miskin, ulun sudah fakir, rumah buruk, miris pulang, pian bakar pulang. Nah, non Tuhan tuh marahnya. Padahal di sebalik itu ada hikmah besar. Allah hendak membaguskan rumahnya. Justru nang buruk ini dibakar Tuhan supaya terbangun nang bagus. Bamamaya dulu, hamuk dulu, meronta-ronta dulu, menyumpahi Tuhan dulu. Buat apa lagi ulun sembahyang, sujud lon pian? Berapa tahun sudah menyembah, berapa tahun sudah beribadah. Ya dibanam-banam juga, bekad usah lagi jauh sembahyang, ampe. Nah, tapi di sebalik itu coba lihat hikmahnya. Setelah kebakaran, orang pun datangan, masuk berita bahwa kebakaran di kampung anu, termasuk rumah anu, kasihan. Nah, datangan orang, melihat, maras orang, membantu, menyumbang. Nang diutamakan orang, nang rumah buruk tadi. Pemerintah pun nang melihatnya kasihan nang rumah buruk tadi. Datang pasir, datang semen, datang batu, datang bata, datang atap, datang macam-macam datangan membantu memberi supaya cepat terbangun. Akhirnya terbangun dengan setumat saja kada lawas sampai sebulan bangun. Nang asalnya rumah gubuk, kayu, miris, reyot, hendak rubuh juga sudah. Bulan depan terbangun udah. Isinya pun kosong asalnya, datangan lagi orang, ada yang membantu tilam, ada yang memberi kursi, ada yang memberi TV, ada kulkas, dapur diulahkan orang. Dulu kada berdapur, iya ruang tamu, iya dapur, iya guring, iya di situ. Dulu kada ada tilam, cuman tikar, sekarang udah bertilam, beranjang. Nah, masuk terbangun, hanyarinya sadar tuh. Langsung sujud syukur, ya Allah minta ampun ulun menyesal. Inilah rupanya sebaliknya, di sebalik hikmah terbakar rumah ulun, rupanya pian nak menggantikan nang bagus. Nah, tapi sudah menyambati siden. Sudah menyambati, sudah hamuk. Kan ada gunanya lagi, sudah hamuk. Nah, ini yang disebut Sayyidina Ali tadi. Al-aqil idza asabathu nakabatun an yanama laha hatta tanqadhiya muddah. Coba dia sabar, coba dia tenang, coba dia kembali kepada Allah, terbangun. Nah, hanyar tahu tuh hikmah di sebalik itu. Allah mah hendak menggantikan yang lebih baik. Nah, jadi musibah-musibah itu terkadang kita kada sadar.
fa inna fi daf'iha qabla inqidha'i muddatiha ziyadatun fi makruhiha. Nah, kata Sayyidina Ali sambungannya, maka sesungguhnya di dalam menolaknya, melawan itu ketentuan Tuhan, melawan tadi musibah sebelum habis masanya, yang tadi ketentuan Allah belum habis, dia lawan, dia hamuk, itu malahan Sayyidina Ali menjadi ziyadatun fi makruha, bertambah kebencian, tambah kebencian aja padanya dalam musibah tadi. Nah, makanya mun kita kada mengerti, kada paham, belajar, mengaji, tuntut ilmunya. Makanya sudah disampaikan juga rasa yang pernah ini. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan, ulama Mesir, "Lau ya'lamul 'abdu maqasidal aqdari labaka min su'i dhannihi billah." Seandainya Jersidin, seorang hamba itu mengetahui maksud, tujuan aqdar, takdir, maqasidal aqdar, maksud tujuan takdir yang Allah tentukan, seandainya hamba itu tahu tuh tujuannya takdir, ketentuan Allah, labaka, nescaya dia menangis. Menangis kenapa? Min su'i dhannihi billah, daripada buruk sangkanya kepada Allah. Munnya tahu tuh menangis tuh, karena buruk sangka lawan Tuhan. Nah ini memang berat lah. Kalau takdir itu nang kada bagus menimpa dirinya, nah ini yang paling ujian paling berat itu udah. Pasti macam-macam di hatinya. Tapi pulang diberi Tuhan ujian nang nikmat, nang senang, nang lapang, nang nyaman, kada tahu diri pulang. Nah inilah manusia. Berikan Tuhan kenikmatan, diberikan kenyamanan, kada ingat diri, kada bersyukur, malah bertapak dada. Nah ini usaha aku. Malah Tuhan minta zakat, keluarkan zakatnya aja kada hakun. Nyamannya aja menarik zakat. Unda uyuh-uyuh berusaha, bercari, uang tumbalik, siang malam, non-stop, datang-datang nih minta zakat. Nah kada ingat Tuhan beri nikmat, kada sadar siapa yang menjolong ini. Itu cobaan, ujian, malahan kadang-kadang lebih berat diberikan nikmat nang kada sanggup tadi. Nah, kada sedikit tuh orang yang mendapat nikmat, kada sadar diri, ya kada bersyukur. Makanya tadi dua aja, bila dapat nikmat syukur, bilanya dapat musibah sabar. Itu orang yang mengerti takdirnya Allah. Itu orang yang menjalankan rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah, itu memang berat. Nah, jadi apapun yang terjadi, semua kita kembalikan kepada Allah. Nah, selesai dah. Itu aja sebuting dalam iradat, qudrat iradat ini, hati kita jaga. Apa yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Apa yang terjadi, baik atau buruk, kembalikan kepada Allah. Tenang hati. Tenang hati. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mudah-mudahan kita dapat memakainya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasrah tawakallah kita kepada Allah agar kita selamat dunia sampai akhirat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Bisirin Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وانفعنا ما علمتنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.